Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana wa syahra siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para anak-anakku sekalian, para shaimin dan shaimat, alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama masih diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat iman dan Islam, taufik dan inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sama-sama masih diperkenankan, diizinkan untuk dapat menunaikan berpuasa pada bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah yang telah memasuki pada tahap 10 yang kedua. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kekuatan, istiqomah, mudawamah untuk tetap semangat menunaikan ibadah puasa ini dengan segala amal-amalan yang lainnya. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semua amal ibadah yang telah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tentunya tak lupa pula kita sanjungkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan. Dan mudah-mudahan kita adalah umat Rasulullah yang mendapat kecintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga insya Allah kita nanti mendapatkan syafaat Nabi yaumil qiyamah nanti insya Allah. Para hadirin anak-anakku sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita disampaikan atau bertemu pada bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat utama yang ditetapkan oleh Allah kepada umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pada kita semua. Kita tahu atau seharusnya kita bergembira, sangat bahagia karena berjumpa dengan bulan yang sangat mulia ini, yang mana di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan, yang mana di dalamnya banyak keberkahan yang Allah limpahkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat kita harapkan atau kita dambakan, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Ya, kenapa sampai seperti itu? Rasulullah menekankan karena banyak keutamaan di bulan suci Ramadan. Untuk itu maka senyala marilah dengan sepenuh jiwa pada bulan Ramadan ini kita berusaha setiap waktu, setiap menit, setiap jam yang kita lewatkan untuk dengan kegiatan yang sia-sia, tentunya tetap dengan kita berzikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan ini tidak terlewati dengan sia-sia insya Allah. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini, karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat utama, yang dimana
di dalam bulan Ramadan. Di situ ada malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian juga di mana amalan ibadah Allah lipat gandakan pahalanya. Maka marilah kita berusaha sekuat kita, semampu kita sebagai manusia, berikhtiar untuk berusaha beribadah dengan sebaik-baiknya insya Allah. Untuk itu maka dalam kesempatan ini saya menyampaikan adalah amalan-amalan utama yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah yaitu para guru kita menganjurkan atau menjelaskan sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW pada bulan Ramadan yaitu melakukan yang namanya i'tikaf. Ya, apa itu i'tikaf? Yaitu berdiam diri di dalam masjid, tentunya dengan kegiatan ibadah, berzikrullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semata-mata mencari ridho dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW selalu melakukan i'tikaf pada malam 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan, yang dimana betul-betul dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk apa? Beribadah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Rasulullah menyontohkan kepada kita biar kita termotivasi bahwa janganlah kita lewatkan bulan yang penuh ampunan ini, penuh maghfirah, penuh rahmat ini, yang kita sia-siakan, betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka oleh karena itu kita berusaha untuk apa? I'tikaf di dalam masjid. Di mana di i'tikaf ini minimal waktunya paling sedikit yaitu sekedar tomanina. Yaitu tomanina itu diam sebentar ketika kita sholat, ya, yaitu seperti misalnya kita mengerjakan ruku atau sujud, kita berhenti sebentar di situ, sekedar itulah kita i'tikaf di dalam masjid. Makanya boleh ya, atau haruslah setiap kita masuk ke dalam masjid kita niat untuk beriktikaf. Ya, niat untuk i'tikaf, sehingga ketika kita di dalam masjid, apa yang kita lakukan, kita mendapat pahala i'tikaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita hadir tiap malam itu melakukan sholat tarawih, ya, maka disitulah kita lakukan kesempatan itu untuk apa? Melakukan i'tikaf di dalam masjid, ya. Dimana syarat-syarat i'tikaf itu ada 3, ya. Orang yang beriktikaf di dalam masjid itu ada 3. Yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga adalah bebas dari hadas besar. Ya, itu syarat-syarat i'tikaf dalam masjid. Maka harus kita tetapkan diri kita dalam keadaan suci, baru kita melakukan i'tikaf dalam masjid. Karena kalau kita berhadas besar, maka kita tidak boleh. Ya. Sedangkan rukunnya dalam i'tikaf dalam masjid yaitu pertama kita niat. Ya. Kita tahu niatnya yaitu nawaitu an ataqifa di hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sejak aku niat i'tikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berdiam di dalam masjid. Ya, jadi ketika kita diam di dalam masjid, ya, tentunya di situ kita nggak sekedar diamnya aja dikatakan sudah i'tikaf, itu dapat pahala. Apalagi kita iringi dengan apa? Berzikir, bersolawat, bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dapat pahala yang sangat banyak. Ya, jadi wajib masuk ke dalam masjid ini dinamakan i'tikaf. Yang ketiga adalah i'tikaf itu dilakukan mana? Di dalam masjid, ya.
Kemudian rukun yang keempat yaitu orang yang beriktikaf. Ya, kita yang sendiri beriktikaf itu termasuk kita beriktikaf. Jadi itu amalan yang pertama yang bisa kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Yang berikutnya adalah tarawih. Tarawih adalah sholat sunnah yang dikatakan asal katanya itu menurut bahasa kita sholat tapi sambil bahagia, ya, nggak tegang. Maka biasanya dalam sholat tarawih itu ada bacaan sholawat-sholawatnya, ya, biar kita tetap semangat untuk apa? Melakukan sholat tarawih. Nah, ini sholat tarawih adalah sholat sunnah yang kita kerjakan setelah sholat isya, tentu setelah berbuka puasa. Setelah sholat isya itu bersama-sama berjamaah di dalam masjid, ya, atau di rumah, atau sholat munfarid pun boleh, ya. Tapi sebaiknya kita lakukan sholat berjamaah, ya, karena dengan berjamaah kita tahu sholat berjamaah itu kata Rasulullah pahalanya derajatnya 27 derajat lebih tinggi, ya, daripada sholat munfarid atau sendiri. Sholat tarawih ini adalah perintah dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ya. Yaitu barang siapa, ya, yang menegakkan qiyamul lail pada bulan Ramadan, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, karena iman pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ampuni segala dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Ya. Nah, oleh karena itu sholat tarawih ini janganlah sampai kita sia-siakan, janganlah sampai kita lewatin, usahain, ya, semaksimal mungkin kita untuk bisa tarawih. Kita nggak bisa tarawih berjamaah, kita lakukanlah di rumah, ya, minimal 2 rakaat, itu udah minim banget, ya. Sholat tarawih ada yang meyakini mencairkan 8 rakaat, sedangkan ada yang juga 23 rakaat. 20 rakaat, 3 rakaatnya adalah sholat witir. Yang mana saja boleh, silakan kamu kerjakan, yang penting kita mengerjakan apa? Sholat tarawih, ya. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mengisi malam-malam bulan Ramadan dengan kegiatan sholat tarawih, tentunya dengan mengingat pada Allah, berzikir pada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah maafkan segala kesalahan kita, dan Allah ijabah segala hajat kita, segala cita-cita kita pada Allah, daripada apa, segala cita-cita kita Allah ijabah insya Allah, ya. Jadi amalan yang kedua sholat tarawih, ya. Tambah lagi nanti malam boleh, ya, kalau kita mau tambah dengan sholat yang mulai dan yang lain, itu sholat tahajud di sepertiga malam terakhir, ya, silakan, ya, dan seterusnya. Tapi yang pertama adalah tarawih, ya, jangan kita tinggalkan. Nggak bisa berjamaah, silakan kita munfarid. Kemudian berikutnya adalah kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia, yang dicari oleh umat Rasulullah. Bahkan Rasulullah suruh mencarinya, mengejarnya, yaitu di hadis-hadis yang lain banyak dikatakan pada 10 Ramadan yang terakhir. Bahkan Rasulullah mengingatkan pada tanggal-tanggal yang ganjil. Itu hanya suatu motivasi dari Rasulullah bahwa ketika kita ingat dengan malam Lailatul Qadar, kita berusaha dari malam pertama dengan sungguh-sungguh, kita cari terus dengan sungguh-sungguh, kita sholat dengan sebaik-baiknya, dengan berharap karena kita keteguhan, kesungguhan kita, istiqomah kita untuk bersemangat memperoleh malam Lailatul Qadar, insya Allah kita bisa ketemu, ya. Kita ingat dalam malam Lailatul Qadar itu, kenapa kita harus mengejar malam Lailatul Qadar? Karena Allah sudah berfirman dalam surah Inna Anzalnahu,
Inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hatta matla'il fajr. Ya. Bahwa malam Lailatul Qadar adalah wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul. Yaitu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Ini kita harus yakin betul, kita percaya betul. Orang yang beribadah ketemu pada malam Lailatul Qadar, Allah balaskan pahalanya seperti orang beribadah selama 1000 bulan, kurang lebih 84 tahun. Maka janganlah kita sia-siakan, maka kita kejar terus, ya, kita cari terus, kita berusaha minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar kita bisa berjumpa kepada malam Lailatul Qadar. Ya. Kenapa? Betapa tidak bahagianya kita kalau kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Sekali kita bertemu, kita sudah beribadah seolah-olah selama 84 tahun. Sedangkan umur kita, umur umat Nabi Muhammad, Rasulullah sudah mengingatkan umurnya adalah hampir dengan atau sama dengan umurnya Rasulullah, yaitu antara 60 sampai 63. Ya, kalau kita sudah ketemu ini satu kali aja udah 84 tahun ibadah kita. Kalau 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, dilipat gandakan terus. Ya, maka janganlah kita menyia-nyiakan. Apalagi kita sampai gunakan malam Lailatul Qadar untuk maksiat pada Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya, malam yang sangat agung, yang sangat mulia, yang mana pada malam itu Allah turunkan malaikatnya ke bumi, ya, untuk mengaminkan, mendoakan pada umat Rasulullah SAW. Bahkan diriwayatkan ketika malam Lailatul Qadar turun, kalau malam Lailatul Qadar terjadi semalam, besok pagi masih ada tanda-tanda bahwa semalam adalah malam Lailatul Qadar, yaitu di mana sinar matahari agak redup, ya, enggak terang, cemerlang, ya. Kenapa demikian? Karena begitu banyaknya malaikat yang turun ke bumi, sehingga sinar matahari terhalang oleh banyaknya malaikat. Ya, Masya Allah. Kita tahu malaikat adalah makhluk Allah yang suci, yang taat, ya, selama hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, janganlah kita sia-siakan untuk merebut, memperoleh malam Lailatul Qadar. Kita ikhtiar saja, mudah-mudahan kita dapat. Bahkan di malam Lailatul Qadar maka disunahkan kita untuk banyak-banyak baca doa dicontohkan oleh para ulama dari Rasulullah, yaitu asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwafu anna ya karim. Itu kita baca, ya. Ya, minta istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita minta dikaruniakan dapat kebaikan dari Allah, dapat karunia yang baik dari Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita minta juga khalidina fiha abada, bisa berada dalam surga dalam keadaan selama-lamanya, insyaallah. Jadi perbanyaklah, ya, bacaan tadi asyhadu alla ilaha illallah, ya. Mudah-mudahan, ya, kita dapat ketemu dengan malam Lailatul Qadar, kita dapat memperolehnya, mendapat karunia dari Allah. Kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah amalan yang ketiga pada bulan suci Ramadan, yaitu mengejar malam Lailatul Qadar. Yang berikutnya adalah membaca Al-Quran. Amalan yang utama pada bulan suci Ramadan diantaranya adalah apa? Membaca Al-Quran. Mari pada bulan-bulan di luar bulan Ramadan
Kita orang baca Al-Quran yang dalam keadaan berwudu, satu huruf kata Rasulullah dikasih 10 kebajikan. Ya. Nah sekarang pada bulan Ramadan yang dimana pahala dilipat gandakan, yang sunnah seperti wajib, yang wajib kata Rasulullah, kata Allah melalui hadis qudsi dari kepada Rasulullah bahwa hanya Allah yang tahu besarnya balasan ganjaran ibadahnya umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena terlalu besar ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka janganlah kita sampai menyia-nyiakan ya bulan suci Ramadan ini. Kita manfaatin sebaik-baiknya sebagai bekal hidup kita di hari kemudian nanti. Itu yang selalu kita ingat, bahwa kita sebagai manusia suatu saat akan pulang, akan kembali kemana? Menghadap kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita akan kembali kepadanya. Untuk itu maka kita membawa bekal sebanyak-banyaknya untuk hidup di alam yang kekal, bukan dunia ini, yaitu akhirat. Ya, wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, bahwa akhirat itu adalah kekal. Ya, bahkan bagi orang-orang beriman, kehidupan akhirat itu adalah lebih utama. Masuk orang bertakwa. Ya, mudah-mudahan kita bisa melakukan ini semua. Mari dalam bulan yang baik ini kita banyak bertadarus. Yang nggak biasa baca, mari kita baca ya minimal sehari 1 lembar atau 1 halaman, setengah halaman, 1 ayat. Wah, sangat boleh kita. Rugi ya, sangat rugi ya kalau kita sampai nggak baca. Ya, kita bacalah, kita hatamkanlah sekuat tenaga kita. Kalau orang-orang yang sudah tingkat tinggi ya sehari bisa sehari bisa 30 juz ya. Orang-orang yang udah begitu dekat karunia pada Allah ya. Kalau kita barangkali nggak bisa lah ya, tapi qadratullah kita sekadar kemampuan kita, bahwa agama tidak dipaksakan, sesuai kemampuan kita bacalah ya. Yang penting kita nggak lepas membaca apa? Al-Quran. Al-Quran kata Rasulullah nanti pada hari kiamat akan datang kepada diri kita sebagai apa? Syafi'an, memberikan syafaat ya. Pada siapa? Li ashabi, yaitu bagi orang-orang yang cinta kepada Al-Quran ya. Maka janganlah kita merasa rugi, merasa malas, merasa segan untuk membaca Al-Quran ya. Ketika kita di alam kubur, di alam barzah, siapa yang menemani kita? Di antaranya adalah amal ibadah kita, yaitu tentang kita membaca Al-Quran selama kita masih hidup ya. Maka marilah senantiasa lisan kita bahasain dengan sering membaca Al-Quran, dengan harapan mudah-mudahan yang mendapat berkah dari Al-Quran ini di dunia aja. Insya Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah jauhin segala musibah, segala kesulitan, segala mara bahaya. Allah lindungi kita dari segala kesusahan, Allah berikan keselamatan, Allah berikan kemudahan, Allah sampaikan cita-cita dengan apa? Karena kemuliaan daripada Al-Quran. Jadi amalan yang berikut adalah membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran. Yang belum membaca, marilah kita mulai ya. Belum terlambat, masih banyak waktu ya. Kita baca Al-Quran sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Berikutnya adalah perbanyak sedekah ya. Karena kita tahu puasa ini bulan Ramadan adalah bulan training, di mana dalam berpuasa kita tidak hanya menjaga puasa kita tidak batal, kita menahan makan dan minum, tetapi kita juga berusaha untuk apa? Menahan, menjauhi dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Jadi dalam berpuasa kita berusaha berikhtiar sekuat tenaga menjaga agar puasa kita tidak batal puasa kita dan tidak batal juga pahala puasa kita. Ya. Kalau kita makan atau minum, berarti kita batal puasa kita. Tetapi ketika batal puasa kita, batal juga pahala puasa kita. Tetapi ketika kita tidak makan, tidak minum, ada yang membatalkan pahala puasa kita. Apa? Di antaranya kita ngomongin orang, memfitnah, berbuat bohong,
tidak jujur, ya, menahan pandangan daripada apa? Melihat perempuan-perempuan yang bukan mahram kita. Itu ada sesuatu yang kita tahan karena kita takut apa? Batal pahala puasa kita. Ya. Terjaga. Yang paling utama di sini adalah ketika kita berpuasa, setiap orang sekuat apapun dia makan menu-menu yang dapat menunjang kesehatan dia, tetap orang berpuasa itu akan merasakan lapar dan haus. Ya. Tetap merasakan lapar dan haus. Nah, karena kalau kita berpuasa lillahi ta'ala karena Allah semata-mata ridho pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita dapat apa? Mengambil hikmahnya. Ya, mengambil hikmahnya dari kita menjalani ibadah puasa. Apa hikmah puasa yang kita rasakan pertama? Oh, seperti inilah. Ketika orang yang tidak makan sehari aja padahal tadi sudah sahur, ya, tidak makan 24 jam, 12 jam. Ya. Kita sudah merasakan apa? Rasa lapar, ya, lemes, ya, tidak berdaya. Maka kita akan ingat bahwa nasib umat manusia, kaum muslimin tidak semuanya seberuntung orang-orang yang bisa makan sehari 3 kali. Ada yang sehari makan, sehari tidak, atau bahkan 2 hari sekali mereka baru makan. Jadi menumbuhkan apa? Rasa empati pada diri kita. Bahwa kita harus apa? Peduli pada orang-orang atau pada kaum muslimin atau manusia yang lain yang tidak beruntung seperti kita. Untuk apa? Menimbulkan untuk apa? Membantu mereka. Ya, kita punya harta banyak atau sedikit, kita ingin membantu mereka. Ya, jangan sampai berada apa? Ada di tetangga kita. Ya. Apalagi yang jauh-jauh tetangga kita, jangan sampai mereka ada yang kelaparan, ya. Maka kita apa? Untuk apa? Membantu, bersedekah, ya. Maka lakukanlah sedekah. Sedekah pada bulan Ramadan, ya. Orang ngasih 1 dibalas 10 dan seterusnya, ya, berlipat, ya. Amalan orang yang bersedekah. Maka ketika kita bersedekah pada seseorang, bukan berarti harta kita berkurang di sisi Allah. Bahkan Allah akan lipat gandakan harta kita, ya, yang kita tidak bisa rasakan, ya. Karena balasan Allah bukan hanya bentuk yang sama, ya, rezeki yang sama. Kita ngasih uang 10.000, datang 20.000, bisa rezeki kita yang lain yang Allah berikan, ya, pikiran tenang, sehat walafiat, kemudian senantiasa Allah karuniakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak luput untuk berjalan yang tidak lurus dan senantiasa kita minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah hidayah. Karena kita berharap dalam perjalanan hidup kita ini tidak pernah kita menjalankan yang tidak baik. Menjalankan yang tidak berharap untuk menjalankan yang tidak baik. Tetap kita minta menjalankan yang baik-baik saja. Karena endingnya kita manusia selalu berharap husnul khotimah. Ya, mati dalam keadaan baik, ya. Dari manapun keadaan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan baik, ya. Maka siapnyalah orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh karena iman dan takut pada Allah Subhanahu wa taala, karena taat kita pada Allah, pada Rasulullah, berarti kita takwa Allah, insyaallah kita akan menumbuhkan rasa sedekah, ya. Kita memberikan apa? Sedikit bagian dari harta kita kepada orang lain. Bahkan Rasulullah sedang mengingatkan orang yang memberikan berbuka puasa 1 biji kurma kepada orang yang berpuasa, ya, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Bukan berarti yang berpuasa ketika kita kasih untuk berbuka pahala dia buat kita, enggak. Allah nggak seperti itu. Sebagai zat pemurah, sebagai pengasih, ya, tetap sama-sama Allah berikan. Ya, itulah Allah, bukti Allah sebagai apa? Maha pemurah, ya. Yang berikutnya adalah yaitu kita disunahkan juga amal utama untuk melakukan umroh, ya. Jadi kalau seandainya kita orang mampu di bulan Ramadan ini kita pergi umroh
kemana? Ke kota Mekah, ya. Itu di sana ada Baitullah, ya. Disunahkan. Kalau kita udah lagi di kota Mekah pada bulan Ramadan, banyakin buat bikin umroh, ya. Yaitu umroh adalah dimana dikatakan itu haji kecil, ya, karena tadi ada menginap, ya, di Muzdalifah, ya. Wukuf di Arafah, ya, wukuf di Arafah, nggak ada wukuf di Arafah. Cukup kita niat umroh, misalnya dari ada tempatnya di sana, ya. Tempatnya awal untuk kita umroh misalnya di Bir Ali, ya, ada satu tempat masjid di sana Bir Ali, dan niat umroh, ya. Itu niat sembahyang 2 rakaat, kemudian kita menuju Masjidil Haram, kemudian di situ kita lakukan tawaf 7 kali, kemudian selanjutnya kita sa'i 7 kali, kita lari dari Bukit Sofa, Bukit Marwah, terakhir kita tahallul, gunting rambut. Itu umroh. Jadi ketika bulan Ramadan, ya, bahwa manusia, ya, yang mampu, ya, umat muslimin yang mampu, ya, yang bisa pergi umroh ke kota Mekah, silakan, ya, silakan pergi umroh. Ketika sampai di sana, perbanyaklah umroh, ya, pada bulan suci Ramadan. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala bulan yang baik ini, mudah-mudahan satu saat Allah sampaikan kita punya niat, kita punya hajat pada bulan Ramadan, kita bisa sampai di Masjidil Haram untuk melakukan umroh. Ya Allah, mudah-mudahan, ya, insya Allah. Perbanyaklah kalau nyampe di sana. Udah selesai balik lagi, terus, ya, sampai kita masih mampu, masih kuat, kita perbanyak umroh. Yang berikutnya adalah taubat, ya. Disuruh banyak apa? Istighfar pada bulan suci Ramadan, ya. Istighfar atau kita bertobat, ya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ya. Jadi ketika astagfirullahaladzim, kita mohon ampunan, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertobat kepadanya semata-mata, kepada yang lain, ya. Ketika kita udah ucapkan seperti itu, insya Allah gugurkan, ya, dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali dosa kepada anak Adam atau sama manusia. Kita kalau bertobat harus memohon maaf, ya, minta maaf pada yang kita atau pada kawan kita, sahabat kita, rekan kita yang kita berbuat salah, harus dapat maaf dari mereka, ya. Tapi kalau pada Allah cukup istighfar, tapi banyak-banyak istighfar. Apakah istighfar ketika kita buat dosa aja? Enggak, ya. Apalagi kita sebagai manusia, terlalu banyak dosa kita, ya, manusia biasa. Kata Rasulullah bahwa kita ini tempat lupa dan salah, maka banyak-banyaklah kita beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah yang dikatakan sudah maksum, Allah sudah bebaskan dari dosa, Allah jamin, Allah ampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, masih istighfar minimal 75 kali dalam sehari. Bagaimana mau dari kita? Karena Rasulullah mengatakan ketika beliau sedang banyak beristighfar, bukan semata-mata karena beliau banyak dosa. Sebagai apa? Karena Rasul katakan sebagai abdan syakura, ya. Kita disuruh apa? Jadi hamba yang pandai-pandai mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Maka Allah sangat apa? Sangat mengancam, ya, bahwa manusia, kita sebagai manusia, apapun keadaan kita, bersyukurlah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ketika kita bersyukur, Allah sudah janjiin. Apa janji Allah? Allah tambahkan nikmat yang Allah akan tambahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi ketika kita kufur, ingat kata Allah, azab Allah amat besar, azab Allah amat pedih, ya. Jadi kita diberi apapun diri kita, apapun adanya diri kita sekarang ini, bukan berarti kita lemah, kekurangan, tapi cukuplah, ya. Sekadar inilah saat ini Allah kasih, maka kita bersyukur, ya. Mudah-mudahan
kedepannya Allah berikan lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ya, karena perintah Allah kita untuk apa? Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Istighfar, guru-guru mengajarkan kepada kita ketika istighfar jangan cuma hanya di mulut, ya. Jangan cuma hanya di mulut kita astagfirullahaladzim. Tapi kita kan astagfirullahaladzim langsung ke hati kita, ya. Kita apa? Hayati, ya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ampuni, maafkan, ya ampuni dosa kami, kesalahan kami, ya Allah. Karena segala dosa-dosa dan kesalahan kami perbuat. Minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita berusaha, ya, sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya untuk beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama mengajarkan ketika kita istighfar, suruh nangis kita. Kalau bisa nangis, belajarlah menangis terus. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau itu udah punya jenggotnya, diriwayatkan kalau dicabut itu sedikit lunak, empuk dia punya jenggot dari tarik. Kenapa? Setiap malam beliau nggak pernah kagak nangis ketika apa? Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika qiyamul lail, ya, selalu bercucuran air matanya. Ya. Orang yang sudah Rasulullah sebutkan namanya ada di surga masih seperti itu. Bagaimana model kita? Ya. Janganlah kita pongah, janganlah kita sombong, ya. Janganlah kita ujub. Marilah kita bertawadu, ya. Kita merendah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha, ya, jangan sampai kita lupa, ya, untuk apa? Banyak istighfar, banyak mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Barangkali inilah sekedar yang saya sampaikan amalan-amalan utama pada bulan suci Ramadan, ya. Mudah-mudahan menambah ilmu, bekal dalam menjalankan ibadah puasa ini sehingga kita dapat apa? Meningkatkan amal ibadah kita pada di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, ya, karena dengan ilmu, insya Allah kita berharap mudah-mudahan Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tawashu'ana wa ta'abudana wa ta'amin taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah terima, insyaallah mudah-mudahan apa yang kita kerjakan Allah terima semua, insyaallah. Dari saya lebih kurang mohon maaf. Mudah-mudahan kehilapan dari saya, kekurangan dari saya, kalau tidak terjawab. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.